Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, semoga semua player-playerku dalam keadaan sehat semua sehingga kita bisa mengikuti kajian-kajian di channelnya Gus Beti sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Aku ingin bertanya, menurutmu beda tidak diksi belum dan tidak? Misalkan ada dalam sebuah narasi bahwa aku tidak bisa nyetir mobil. Itu beda nggak ketika dikatakan bahwa aku belum bisa setir mobil, ya. Jadi ada dua diksi yang berbeda antara tidak dan belum, ya. Kalau menurutku sih itu berbeda, ya. Kalau dia bilang tidak bisa, maka aku tidak bisa setir mobil, ya. Itu jauh dari harapan bahwa dia akan bisa setir mobil, ya. Tetapi kalau aku belum bisa setir mobil, itu artinya pada saat ini dia belum. Namun terbuka lebar kemungkinan kedepannya dia bisa setir mobil, ya. Sejauh pelajaran bahasa Indonesia waktu SMP dulu sih aku pelajari begitu. Jadi berbeda dengan dua diksi ini, ya, antara tidak dan belum gitu. Kalau tidak itu dia sudah menutup tentang sesuatu yang ditidakkan, tapi kalau belum itu dia membuka. Ada kemungkinan dia akan bisa tentang sesuatu yang dibelumkan itu. Cuman saat ini masih belum gitu, ya. Oke. Aku mau bacakan dulu sebuah kisah, ya. Ada dua Umar dulu, ya. Yang satu bernama, ini nama-nama orang Arab agak sulit-sulit ini. Aku ngerepek dulu. Dua Umar itu, yang satu bernama Umar ibnu Hisham, ya, atau yang lebih keren kita panggil, ya, panggilan kerennya atau nama bekennya gitu, Abu Jahal, bapak kebodohan, jahal jahil, ya. Dan satunya Umar ibnu Al-Khattab atau lebih sering kita panggil dengan Umar bin Khattab. Kita tahu setiap Nabiullah itu tidak ada ceritanya begitu dia diutus menjadi nabi dan dakwah itu seperti berlari di jalan tol, nggak ada ceritanya. Semua para nabi itu, kalau kita lihat kisahnya, dia akan berhadapan dengan sosok-sosok yang sudah eksis, ya. Sehingga para nabi itu dianggap sebagai ancaman untuk eksistensi mereka sehingga saling berhadapan. Biasanya itu adalah ya penguasa. Itu sudah dari dulu ceritanya begitu, ya. Ambil saja Bapak Abraham dengan siapa? Berhadapan dengan penguasa Namrud, ya. Berikutnya Kanjeng Nabi Musa berhadapan dengan penguasa siapa? Fir'aun. Kanjeng Nabi Isa berhadapan dengan penguasa siapa? Rum dan tua-tua Yahudi yang sudah merasa dialah paling hebat, tidak boleh yang ada lebih hebat dari dia, sehingga posisi dia di masyarakat Israel itu tetap terjaga. Berikutnya Kanjeng Nabi Muhammad juga begitu, berhadapan dengan tokoh-tokoh Arab pagan, tokoh-tokoh, ya, kalau menurut mereka ya aristokrat lah, ya. Menurut mereka aristokrat, ya. Jadi perjuangan Kanjeng Nabi pada Islam awal di Mekah itu ya cukup berat karena harus berhadapan dengan tokoh-tokoh Arab ini, ya. Jadi tidak ada ceritanya, ya, seorang Nabiullah begitu menjalankan misi dakwanya terus enak, landai, seperti berjalan di jalan tol, itu tidak ada ceritanya. Mesti ada menukik, menanjak, meliuk, ya. Jurangnya dalam, ya.
tanjakannya tinggi ya. Itu begitu. Sunatullahnya begitu, ketetapan Allahnya begitu. Nah, ketika Islam awal yaitu di Makkah, ada 2 Umar yang itu sangat berpengaruh lah ya. Ya, seperti yang aku bilang tadi ya. Amru ibnu Hisam atau Abu Jahal dan Umar ibnu Khattab ya. Itu dua-duanya sangat berpengaruh. 2 Umar yang dimaksud dalam doa Rasulullah adalah Umar bin Khattab dan Amru bin Hisam ya. Yang dimaksud dengan kata Umar di sini pemimpin kaum, maksudnya Arab-Arab itu ya, yang disegani oleh kaumnya, yaitu kaum Quraisy ya. 2 nama ini cukup beken lah ya, jagoannya lah gitu. Dan Nabi berdoa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung agar, gampangannya begini, antara 2 Umar itu salah satunya itu diberikan kepada beliau untuk mendukung dakwah beliau demi kejayaan Islam ya. Jadi begini, Rasulullah pernah memohon kepada Allah, doanya begini, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu 2 Umar. Jadi Kanjeng Nabi tidak minta keduanya, salah satu yang diminta. Salah satu 2 Umar, yaitu Amr ibnu Hisam ya, Abu Jahal itu, dan Umar ibnu Al-Khattab atau Umar bin Khattab itu. Dan kita tahu ya, lewat peristiwa Darul Arqam di mana adik putrinya sahabat Umar sudah ikut studi Al-Quran di sana, dan ketahuan ya, akhirnya masnya ya Umar marah-marah, tetapi akhirnya berbalik, justru alhamdulillah sahabat Umar bersahadat menjadi Islam. Artinya doa Kanjeng Nabi itu dikabulkan. Dari cerita ini ya, dari cerita sekelumit yang aku sampaikan ini dengan singkat ya, tidak detail, garis besarnya saja, itu mengajarkan kepada kita sunnah untuk mendoakan sosok yang itu sangat berpengaruh ya untuk menjadi Islam. Itu ada sunnahnya gitu loh. Jadi kalau aku ngajak kalian, ayo kita doakan yuk sosok ini yuk, semoga dengan masuknya beliau ke dalam Islam itu menambah kejayaan Islam ya. Itu ada sunahnya, bukan asal ngawur saja. Sunahnya ya ini apa yang aku ceritakan tadi dalam sekelumit cerita tentang duo Umar tadi ya. Nah, sekarang aku akan sampaikan kepada kalian. Ini ada video ya, videonya nanti aku sertakan, dan aku berharap sangat semoga pihak YouTube tidak menghukumku dengan copyright ya. Dan yang punya video ini, aku nggak sebutkan namanya, kalian pasti kenal lah, ini orang terkenal ya. Juga memberikan izin untuk aku cuplik videonya, dengan alasan kalau tidak aku cuplik videonya, aku tidak punya data. Dan aku paling menghindari ketika orang menuduh aku bicara tanpa data, itu tidak aku sukai. Maka semoga saja pihak YouTube ya tidak memberikan hukuman copyright. Dan yang punya video ini pun mengikhlaskan aku pinjam videonya untuk data ya. Jadi aku berbicara dengan data. Video ini sebetulnya konteksnya bukan teologis, tetapi murni politis ya. Murni politis. Maka pesanku untuk sementara abaikan politisnya ya, abaikan politisnya ya. Aku ulangi, abaikan politisnya. Kita fokus di akhir dari video ini, yaitu warna teologisnya ya. Warna teologis yang disampaikan oleh sosok ini yang pasti kalian kenal lah. Ini cerdas otaknya, subhanallah ya. Sangat asik lah orangnya ya. Bahkan kalau misalkan aku bisa berinteraksi dengan dia dalam suatu pertemuan yang intens itu ya, nggak harus lama-lama tapi intens, itu mungkin itu sesuatu yang bisa mendorong beliau untuk lebih menambah akselerasinya menjadi Islam ya. Oke, beliau mengatakan begini,
saya nanti perhatikan ya di video akhirnya ya. Karena itu yang aku lagi diskusikan sama kalian. Saya belum Islam. Nah, dia menggunakan diksi belum. Maka aku buat video ini. Seandainya dia menggunakan diksi saya tidak Islam, meskipun saya tidak Islam, atau meskipun saya bukan Islam, maka video ini tidak pernah aku suguhkan kepada kalian. Ya. Karena aku sudah jelaskan tadi ya, apa bedanya kata belum dan kata tidak. Tetapi dalam video itu diucapkan tegas, nanti kalian lihat di ujungnya, mengatakan saya belum Islam. Karena beliau belum Islam, menggunakan diksi belum, itu ada kemungkinan terbuka lebar ke depannya dia akan menjadi Islam. Ya. Dan kalau sosok ini menjadi Islam, itu semakin membuat Islam menjadi lebih lagi bersemara ya, lebih berjaya lagi ya, sehingga bukan sesuatu yang apa ya, yang tanpa fakta. Kalau kita mengatakan orang yang logikanya berjalan, orang yang logiknya itu main, akalnya main, dia akan memilih Islam gitu ya. Dia akan memilih Islam. Oke, itu dulu pesan dari aku. Nanti tonton videonya ya. Setelah ini akan aku suguhkan videonya. Dan aku mengajak kepada kalian semua, ayo Kang Mas yang satu ini kita doakan ya. Semoga bila mungkin saja sekarang ini dia dalam kondisi apa ya? Perenungan, pencarian ya, belum sampai titik akhir. Semoga saja dipermudah untuk menemukan kebenaran. Kita doakan bersama. Ya Allah, mudahkanlah sosok tokoh satu ini, Kang Mas satu ini ya, untuk membuka hatinya sehingga beliau menerima Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita saksikan videonya dengan sebuah harapan semoga beliau dipermudah untuk menerima Islam dan itu akan menambah keharuman nama Islam. Itu dari aku ya, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga memimpin satu gerakan moral. Martin Luther King juga dibunuh di Amerika karena menuntut perbaikan moral tuh. Jadi semua mereka itu adalah simbol moral yang tidak bisa dibaca dengan statistik gitu. Tiba-tiba Habib Rizik sekarang tumbuh sebagai tokoh keajaiban rasional. Batas antara yang etis dan tidak etis diperlihatkan oleh Habib Rizik. Batas antara intelektual dan tidak intelektual diperlihatkan oleh Habib Rizik. Batas antara justice dan injustice diperlihatkan oleh Habib Rizik. Karena Habib Rizik datang ketika Indonesia mengalami demoralisasi di dalam semua hal tuh. Nah, karena itu saya menganggap bahwa Habib Rizik dia bukan momentum, tapi dia udah jadi monumen. Tentu orang bisa bilang partainya apa? Nggak perlu partai untuk jadi monumen tuh. Ke depan kita menghitung potensi dari Muslim politics untuk menghasilkan batas etis kekuasaan. Karena kita nggak mungkin tadi kalau kita lihat statistik ya suara politik Islam itu mungkin berapa 30-24% maksimal itu. Tetapi bukan itu yang penting secara statistik, tapi politik Islam memelopori perubahan etika politik dan itu akan didukung oleh partai-partai sekuler, partai-partai macam-macam. Kan itu intinya kan. Jadi betul tadi Habib Rizik paham bahwa ke depan sebaiknya dia jadi guru bangsa sambil menunggu satu peristiwa politik berikutnya tuh, sehingga dia dipanggil oleh sejarah bahkan untuk memimpin partai. Kalau kita sekarang evaluasi diam-diam Habib Rizik diincar oleh semua surveyor untuk dijadikan ikon atau diintip peluangnya untuk jadi presiden oleh partai-partai Islam. Itu masuk akal aja kan, bahwa kemudian politik Indonesia itu menganggap bahwa ya tapi dia bukan Islam yang moderat. Nanti dikampanyekan lagi kan Habib Rizik memimpin politik Islam radikal tuh. Dan saya udah nggak anggap bahwa apa gunanya bikin perbedaan moderat dan radikal kalau isunya adalah ethical politics. Saya akan memilih Pak Habib Rizik, kalaupun saya non Muslim saya akan pilih dia karena dia probitas veritas justitia. Demikian sebaliknya ada 5 partai sekuler